Sara yasiru sa'iran wa masiratan fahuwa sa'irun wa dhaka masirun sila tasir masirun masirun misarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ibulumihi fid darini amin. Faslun, ialah fasal yustahabbu, disunnahkan, ayyaqra'ah, apa hendak membaca siapa man Al-Qur'anah pada Al-Qur'an wa huwa, adapun keadaan man ala taharatin, ialah atas kesucian. Jadi sunnah ketika membaca Al-Quran tidak ada najis yang nempel di tubuh kita, atau tidak hadas, baik hadas yaitu hadas kecil. Sunnah membaca, kalau menyentuh mushaf harus suci, tapi kalau membacanya sunnah dalam keadaan suci. Tapi walaupun sunnah, guru-guru kita mencontohkan ketika mau membaca Al-Quran itu berwudu dulu. Jadi kalau ketiduran bangun tidak boleh langsung ambil Al-Quran. Tapi semisal kalau Al-Qurannya dibuat guling, biasanya kalau tidur itu Al-Qurannya kan ditaruh di dadanya atau ditaruh di pangkuannya Al-Qurannya ya. Maka ketika bangun taruh Al-Qurannya, bukan lanjut menghafalkan. Taruh dulu Al-Qurannya, wudu kembali. Memuliakan Al-Quran. Karena bacaan yang bernilai ibadah itu Al-Quran. Jadi man qara Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Berarti kalau alif lam mim berapa? Mendapatkan 30. Kalau diulang-ulang keliru terus, berarti kalau keliru itu tetap dapat 30. Diulang
dibaca lagi, diulang, dibaca lagi sampai 10 kali. Berarti berapa? 300. Jadi kalau keliru bacaannya itu barokah. Kenapa? Diulang kembali, dapat pahala lagi. Apa? Bacaan apa? Alif Lam Mim. Bacaan apa? Mad lazim mutsaqal harfi. Tapi biasanya kalau dulu dibalik, mad lazim harfi mutsaqal, huruf yang diberatkan. Kalau mutsaqal harfi, yang diberatkan hurufnya. Sebenarnya yang lebih tepat susunan gramatika Arab itu mad lazim harfi mutsaqal, karena yang menjadi naat sifat itu mutsaqal. Mutsaqal yang diberatkan apa? Huruf. Menurut gramatika Arab yang benar itu namanya mad lazim harfi mutsaqal, huruf yang diberatkan, bukan mutsaqal harfi. Gak tahu kok bisa menjadi mutsaqal harfi. Mungkin dulu ketika membuat istilah kebetulan orangnya nggak tahu nahwu sharaf, jadi mutsaqal harfi. Maka kalau membuat istilah nama-nama bahasa Arab itu harus bertanya kepada orang-orang yang pintar nahwu sharaf. Kalau di sini yang pintar nahwu sharaf Ustaz Ainun misal. Beliau hafal 1002 bait Alfiyah. Ya. Jadi kalau mau belajar nahwu sharaf ke beliau. Saya dulu ngafalin juga. Ketika setoran ke ustadz, ustadznya akrab sama saya. Masih selisih berapa tahun umurnya. Jadi ustadznya saya lobby. Gak apa-apa ustadz, sudah dinaikkan saja meskipun gak begitu hafal. Karena dekat sama ustadznya. Jadi enak kalau dekat sama ustadz itu biasanya nilainya kecil jadi besar. Tapi nyampe rumah yang dilihat bukan nilainya, tapi hafalannya. Apa sih arti dari sebuah angka kalau hafalannya tidak lancar? Di rapotnya semisal 95, di tes hafalannya, nak imam, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, balik lagi wasyamsi, kok gak nyampe karena gak di murojaah. Fa in qara'ah, maka bila membaca siapa man muhdisan dalam keadaan hadas, jazah, maka boleh apa? Qiraah atau qiraah. Kalau membaca Al-Quran dalam keadaan hadas boleh apa tidak? Boleh-boleh saja, yang penting tidak menyentuh. Kalau menyentuh beda lagi hukumnya. Tapi kalau baca boleh dalam keadaan hadas. Semisal pengen murojaah di mobil, pengen ingat-ingat, kebetulan belum wudu, maka boleh membacanya ya. Bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan para ulama. Wal ahaditsu, adapun hadis-hadis, fihi, di dalam jawaz atau jazah,
di dalam jawaz. Kathiratun ialah sangat banyak, ma'rufatun yang dikenal. Qala berkata Imamul Haramain. Siapa Imam Haramain? Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Dulu beliau ngajar di Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Ngajarnya bukan cuma ngajar di Masjid Alif Lam Mim, tapi di Makkah Al-Mukarramah dan juga Madinah Munawwarah. Wala yuqalu dan tidak dikatakan irtakabah makruhan apa irtakabah makruhan. Artinya irtakabah melakukan siapa man makruhan pada kemakruhan. Jadi ketika membaca Al-Quran dalam keadaan hadas itu tidak makruh, mubah, boleh saja. Bal tetapi huwa adapun qiraah atau qiraah tarikun ialah meninggalkan lil afdalih pada keutamaan. Jadi kalau membaca Al-Quran tidak berwudu itu sama halnya meninggalkan fadilah-fadilah keutamaan membaca Al-Quran. Tidak hormat. Maka ilmu itu dibutuhkan akhlak. Ya, ilmu itu dibutuhkan akhlak atau moral, adab. Orang membaca Al-Quran dalam keadaan hadas boleh, tapi tidak bermoral, tidak berakhlak kepada kalamullah. Sama halnya semisal ketika seorang laki-laki sholat, auratnya itu kan baina surrah war rugbah, antara pusar dan lutut. Masa sholat hanya pakai sarung saja? Maka kurang sopan, ya, kurang sopan. Tapi boleh. Tapi ada ulama dulu yang begitu. Kenapa? Agar diketahui bahwa sholat begitu boleh. Ada, tapi kita enggak harus ikuti. Nanti jadi tontonan. Fa illam yajid, maka bila tidak menjumpai siapa man atau tidak menemukan siapa man, fa illam yajid, maka bila tidak menemukan siapa man al-ma'ah pada air, tayammamah, maka bertayamum siapa man. Ketika kita hendak membaca Al-Quran, kok mencari air gak ada, nyari sampai ke Tintang gak ada, se-Surabaya kok gak ada semisal, selama setahun gak pernah hujan, sungai mati semua. Maka ketika ingin membaca Al-Quran, bertayamum. Maka harus dipelajari bagaimana tata caranya bertayamum. Ilmu itu tidak harus dibutuhkan sekarang. Kadang ada saat-saat ilmu itu dibutuhkan. Nanti ketika PAS itu ada praktik tayamum, ya, dipelajari.
Kadang kita tidak membutuhkan tayamum, keluarga kita sakit, tidak boleh menyentuh air, saran dokter. Maka kita yang mengarahkan untuk bertayamum. Wal mustahadatu, adapun mustahadah. Nah, ini perempuan, orang perempuan yang mustahadah sakit fi zamani, di dalam waktu al-mahkumi, yang dihukumi, bi annahu, apa sesungguhnya waktu, tuhrun ialah suci, hukmuha ialah adapun hukumnya mustahadah, hukmal muhdisi ialah sebagaimana hukum orang hadas. Begini, perempuan itu memiliki momen-momen yang tidak diwajibkan sholat. Ya. Ada istilah mustahadah, ada istilah nifas, ada istilah haid. Ketika mustahadah selama 1 bulan, ya, itu ada hari-hari yang dianggap suci. Bulan sebelumnya itu biasanya 1 minggu, bulan sebelumnya 1 minggu, bulan sebelumnya 1 minggu. Kemudian kok bulan sekarang selama 1 bulan penuh, maka yang 1 minggu tidak boleh dihukumi haid, yang 23 hari dihukumi istihadah, tetap wajib melaksanakan sholat. Itu namanya muqtadah mumayyizah. Itu di bab tentang perempuan. Ada muqtadah mumayyizah, ada muqtadah ghair mumayyizah. Ada ghair muqtadah, ada mutahayyirah. Begini, semisal biasanya 1 minggu, 1 minggu, kok bulan ini full 1 bulan, maka yang dihukumi haid itu 1 minggu, yang 23 hari, meskipun sama-sama seperti yang 1 minggu, itu dihukumi istihadah. Bagaimana hukumnya ketika mustahadah tetap dihukumi suci, sama dengan orang hadas. Jadi boleh membaca Al-Quran. Wudu dulu, tapi harus wudu dulu. Wa ammal junubu, hadapun orang junub, ini harus dipelajari karena berkaitan dengan fikih kehidupan kita. Harus tahu. Dalam satu keluarga harus tahu. Kalau tidak istrinya, suaminya harus tahu. Kalau istrinya enggak tahu, suaminya enggak tahu. Kalau istrinya mau belajar kepada orang lain, enggak boleh dilarang. Karena suaminya yang mau ngajar enggak tahu. Iya. Suaminya pencemburu semisal. Si istri mau belajar ke ustadz yang lain. Wah, saya cemburu kalau belajar ke ustadz yang lain. Kefikiran, jangan, enggak boleh. Kenapa? Karena sang suami enggak tahu. Jadi meskipun laki-laki wajib mempelajari tentang ini, untuk keluarga, ya sama-sama wajib. Wa ammal junubu, adapun orang junub, wal haidu dan orang haid,
Fa innahu maka sesungguhnya yahrumuh ialah haram alaihima atas junub wal haid qiraatul Quran, apa membaca Al-Quran. Nah, ini menurut Imam Syafi'i. Jadi orang junub dan wanita haid itu haram membaca Al-Quran. Tapi menurut Imam Malik boleh. Dengan catatan ketika sudah berhenti nggak boleh pegang Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mandi dulu. Baru boleh. Nah, ini pembahasannya banyak ini. Intinya orang junub dan orang haid menurut Imam Madhab Syafi'i tidak boleh membaca Al-Quran. Menurut Imam Malik boleh. Karena khawatir hilang hafalannya, ikut yang boleh. Kalau ikut yang boleh, maka tata cara wudhunya semestinya mengikut Imam Malik. Tidak boleh wudhunya menurut Imam Syafi'i, ibadahnya ikut Imam Malik. Itu namanya talfik, menggabungkan satu qodiyah. Satu qodiyah itu bagaimana? Cari yang mudah-mudah. Wudunya pakai Imam Syafi'i karena mudah, ibadahnya pakai Imam Malik karena mudah. Ambil yang mudah-mudah. Semestinya kalau mengikuti Imam Malik, ibadahnya seperti membaca Al-Quran dalam keadaan haid, maka wudunya ikut Imam Malik. Bisa dipelajari. Nanti bisa bertanya ke ustadzah-ustadzahnya. Sawaun ialah sama saja Kanah adapun ada apa makruh atau qiraah yang dibaca. Sawaun sama saja kanah adapun ada apa qiraah atau makruh. Ayatan ialah satu ayat, aw aqallah atau lebih sedikit minha dari ayat. Jadi kalau orang junub itu tidak boleh membaca Al-Quran, mandi dulu. Gak apa-apa lambat jamaah. Kenapa? Mandi Ustaz. Kok mandi? Tadi mimpi sesuatu. Boleh. Tidak boleh berjamaah. Dia mandi dulu. Ya. Ini ilmu harus diterangkan. Ya. Ilmu harus diterangkan. Wa yajuzu dan boleh lahuma bagi junub wal haid ijra'ul Quran, apa menjalankan Al-Quran. Maksudnya membaca Al-Quran dengan hati. Orang itu dibagi menjadi tiga. Orang membaca Al-Quran itu dibagi menjadi tiga. Ada yang membaca dengan lisan saja. Ada yang membaca Al-Quran dengan hati saja. Ada orang yang membaca dengan lisan dan hati. Habib Umar pernah ditanya. Habib Umar kan hafal Al-Quran. Habib, kenapa Anda membaca Al-Quran dengan melihat padahal sudah hafal? Jawabannya bagaimana? Agar mata saya juga mendapat pahala. Kalau tanpa melihat yang mendapat pahala lisan, ya. Tapi kalau sambil melihat yang mendapat pahala lisan dan mata. Ya, karena pandangan itu juga bisa menyebabkan pahala, juga bisa menyebabkan dosa. Tergantung apa yang dipandang dan bagaimana cara memandangnya. Ya. Itu
Al-Hafidh ya, Habib Umar. Jadi semua anggota tubuh kita bisa berdosa. Tangan bisa berdosa apabila dibuat mukul temannya. Ya. Tapi juga bisa berpahala apabila tangan digunakan untuk membantu orang lain. Semisal ada orang yang tidak kuat membawa bawaannya, ayo saya bawakan. Jadi bisa berpahala tangan. Bisa juga berdosa apabila tangan dibuat untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Mata juga. Mata ini bisa berpahala, tapi juga berpotensi menimbulkan dosa. Bahkan mata ini adalah sumber dari segala dosa. Jadi ainun, mata itu adalah sumber dari segala pahala, tapi juga sumber dari segala dosa. Apabila mata itu sudah melihat sesuatu yang diharamkan, maka akan terekam oleh otak dan masuk dalam hati dan bisa menjadi sebuah gerakan. Semisal keluar, kok ada orkes dangdut semisal. Awalnya dari mata, kemudian mata karena tertarik melangkah untuk melihatnya. Ya, sumber dari segala dosa adalah mata. Maka hati-hati. Jangan, tidak harus memandang, tapi melirik itu sama. Ya. Itu mata. Jadi wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh mata. Tapi mata adalah karunia Allah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sebab mata kita bisa baca Al-Quran. Sebab mata kita bisa berjamaah. Sebab mata kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Ya. Kalau mata adalah sumber dari segala pahala. Jadi bersyukur kita diberikan mata oleh Allah. Coba bayangkan, ketika kita buta, maka kita tidak dapat melihat keindahan dunia. Kita coba merem sekarang selama berapa menit. Bayangkan kalau kegelapan itu ada pada diri kita selama 1 tahun, gak bisa melihat sama sekali. Bayangkan, pengen sekali melihat teman, kok kedengaran suaranya saja. Berarti mata ini perlu disyukuri. Bersyukur ya. Biar kita bisa melihat keindahan dunia. Allah. Ala qalbihima, atas hati junub wal haid. Ala qalbihima, atas hati junub wal haid. Jadi orang yang haid dan junub boleh membaca Al-Quran dengan hati. Beda baca Al-Quran dengan hati dengan membaca Al-Quran dengan hati-hati. Min ghairi talafudin, dengan tanpa mengucapkan atau melafalkan bihi pada Al-Quran. Wa yajuzu, dan boleh lahuma, bagi junub dan haid, an-nadharu, apa melihat,
fil mushaf, di dalam mushaf. Jadi minta tolong teman, semisal ya haid atau junub, minta tolong bukakan. Saya pengen melihat mushaf dan cara bacanya dalam hati. Boleh. Secara fikih boleh, tapi secara tasawuf gak punya akhlak. Gak punya akhlak. Oh, dalam keadaan junub kok sowan kepada Allah. Baca Al-Quran itu kan sama halnya dengan sowan kepada Allah. Kok bacanya dalam keadaan junub? Meskipun dalam fikih boleh, tapi gak punya moral, gak punya akhlak. Wa imraruhu, dan membaca Al-Quran alal qalbih, dengan hati. Baca Al-Quran dengan hati. Wa ajma'ah, dan sepakat al-muslimuna, siapa para ulama. Bukan hanya orang Islam ini, para ulama. Kalau hanya orang Islam sepakat, tapi yang sepakat belum tahu ilmunya. Sepakat. Wa ajma'ah, dan sepakat al-muslimuna, siapa orang para ulama, ala jawazit tasbih, atas kebolehan membaca tasbih. Jadi kalau membaca tasbih boleh bagi para junubin dan haidin, boleh membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Atau subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Boleh. Tasbih. Tasbih itu mudah apa tidak? Mudah, tapi berat bagi orang yang malas. Ya. Tapi meskipun mudah diucapkan, membaca tasbih itu sangat berat pahalanya di sisi Allah. Jadi tasbih itu khafifatani alal lisan, mudah diucapkan, saqilatani alal rahman, sangat berat, besar pahalanya bagi Allah. Wa tahlil, dan membaca tahlil boleh. La ilaha illallah, boleh. La ilaha illallah. Wa tahmid, dan membaca tahmid. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau ketika membaca tahmid, alhamdulillah semisal, bayangkan nikmat-nikmat yang telah kita rasakan. Alhamdulillah, ya Allah telah diberikan kehidupan. Alhamdulillah, ya Allah telah diberikan nikmat. Alhamdulillah, ya Allah telah diberikan mata untuk bisa melihat. Alhamdulillah, ya Allah telah diberikan kesehatan. Itu kalau membaca alhamdulillah. Baca alhamdulillah keras-keras. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi enggak ada efek. Hatinya kemana-mana. Itu kosong. Ya, tapi bisa melembutkan hati. Jadi sering-sering membaca tasbih, tahlil, tahmid, itu bisa melembutkan hati yang keras, bisa meluruskan hati yang bengkok. Apalagi diresapi dengan artinya. Alhamdulillah itu artinya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah bisa duduk bersama teman-teman ngaji bareng. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, ketika kita membaca alhamdulillah, alhamdulillah, itu jangan hanya di lisan saja. Sekarang itu kita hidup di zaman bahwa Allah itu tidak begitu diperhatikan. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu ingin membalas kekejaman orang kafir ketika berperang. Ketika hendak menebas lehernya, sudah
nyawanya ada di tangan Sayyidina Ali. Kemudian musuhnya ini meludahi Sayyidina Ali. Kemudian gak jadi, Sayyidina Ali ingin membunuh. Ditanya oleh sahabat yang lain, Ali kenapa gak ditebas saja? Ini orang sangat murka, memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak, kenapa? Awalnya saya pengen membunuh orang ini itu karena Allah dan Rasulnya. Tapi sekarang saya pengen membunuh ini karena saya pengen balas dendam karena ludah yang telah dicampakkan ke muka saya. Jadi karena nafsu saya, gak jadi saya. Gak jadi membunuh. Kenapa? Karena niatnya balas dendam. Bukan berjuang. Jadi standar gerak-geriknya para sahabat dulu itu karena Allah. Gak jadi membunuh karena tujuannya keliru. Ini penting. Melibatkan Allah dalam segala hal itu penting. Semisal kita pengen melakukan aktivitas yang baik, maka tata dulu niatnya ditata dulu agar tidak batal pahalanya. Wa takbir, dan membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lover. Baca takbir, lover. Lover itu bahasa Madura. Artinya selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang jelas. Baca takbir, lover. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Hadirkan bahwa Allah Maha Besar ketika mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah bisa membolak-balikkan keadaan yang awalnya lagi mumet banget karena memikirkan tugas kir semisal. Mumet banget. Enggak selesai. Bab 3 terus. Padahal di kelas setiap Sabtu mulai pagi sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Kok bab 3 terus mumet. Banyak zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan membaca takbir dimudahkan. Membaca takbir lobar. Lobar selesai. Wassalati, dan bersolawat ala Rasulillah, atas Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khusus solawat meskipun riya, semisal pengen dipuji, tetap mendapatkan pahala. Semisal membaca solawat agar suaranya didengar, agar banyak yang tertarik. Jadi membaca solawat bukan hanya ingin menarik cinta Rasulullah, tapi menarik cinta teman yang lain. Kenapa indah solawatmu? Agar banyak yang tertarik. Solawatnya tetap berpahala. Khusus solawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tetap berpahala. Khusus solawat. Tapi beda. Solawat yang khusyuk dan solawat yang main-main. Meskipun sama-sama berpahala. Wa ghairi dzalik, dan selainnya. Minal azkar, dari banyak zikir yang lain. Minal azkar, dari banyak zikir yang lain. Lil junub, boleh bagi orang junub. Wal haid, dan haid. Jadi membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, dan bersolawat kepada Rasulullah,
itu diperbolehkan meskipun dalam keadaan tidak suci. Sekarang begini, alhamdulillah itu kan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian bagi orang yang junub mengucapkan alhamdulillah tapi tidak niat membaca Al-Quran, tapi niat bersyukur, boleh atau tidak? Boleh, karena niatnya berbeda. Alhamdulillah dalam keadaan junub tapi tidak membaca surah Al-Fatihah, ya, itu boleh, karena niatnya bukan membaca Al-Quran tapi niatnya bersyukur. Qalah berkata ashabuna, siapa para sahabat kami, wakada dan juga boleh, wakada dan juga boleh, idza qalah bila berkata siapa man lil insanin, li insanin pada orang lain, ya Yahya khudhil kitaba biquwah. Ini ada dalam Al-Quran kan? Tapi mengucapkan ini bukan karena membaca Al-Quran niatnya, tapi berinteraksi dengan orang lain. Artinya begini, ya Yahya, wahai Yahya, ada teman yang namanya Yahya. Khudh, ambilkan Al-kitabah, kitab, bikuwah dengan kuat. Ada seseorang temannya Yahya, kemudian berkata kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitabah bikuwah. Tapi niatnya itu bukan baca Al-Quran, tapi menyuruh Yahya untuk mengambilkan kitab. Kan artinya begini, ya Yahya, wahai Yahya, khudh, ambilkan Al-kitabah, kitab itu, bikuwah dengan kuat. Niatnya sebagai interaksi. Sama dengan ketika fa'aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi? Gak apa-apa. Fa'aina itu artinya apa? Mau kemana? Tadhhab, kamu pergi. Semisal kita berbahasa Arab dengan bahasa Al-Quran, ya, fa'aina tadhhabun, mau kemana kamu pergi? Itu kan artinya dalam keadaan junub, gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Apabila niatnya berinteraksi. Semisal ada orang yang menempati janji. Janji itu kan wa'dah. Wa'dah itu janji. Sedekah itu menepati. Kemudian ada teman kita, semisal Agung, iya, semisal kita ketemuan, diskusi di mana? Di teras masjid, ya, ketemuan. Kemudian saya sudah nunggu di depan masjid, datang Agung. Saya bilang begini, alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu. Alhamdulillah telah memenuhi janji. Itu ayat Al-Qur'an, tapi niatnya bukan membaca Al-Quran, mengucapkan alhamdulillah, begapa-apa. Tidak apa-apa, wa qasadah, dan berniat siapa man bihi dengan ucapan itu. Ucapan yang mana? Ya Yahya khudhil kitabah bikuwah. Ayat Al-Quran tapi dibuat kalimat untuk berkomunikasi. Berniat ghairal Qur'ani pada selain Al-Quran, fahuwah maka adapun ya Yahya jaizun, ialah boleh. Semisal lagi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ayat Al-Quran kan? Kemudian ada orang mati, kebetulan kita dalam keadaan junub,
kenapa kamu gak baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Saya junub. Nah, gak apa-apa. Karena niatnya itu tarji. Membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berkeyakinan itu membaca untuk orang yang wafat. Tapi sekarang jarang. Orang membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun jarang. Kenapa? Karena sudah nge-share flyer. Ya kalau ada orang mati ditulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ditaruh di status. Tapi mulutnya gak pernah baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meskipun tidak di-share, tapi orangnya baca, itu lebih utama daripada nge-share tapi tidak membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu semisal di antara kalian ada yang junub tapi bacanya itu bukan karena membaca Al-Quran, tapi karena di depan ada yang wafat semisal. Bukan saya di sini. Tidak apa-apa. Fahuwa wakadha dan ialah juga boleh. Wakadha dan ialah juga boleh. Ma adapun ma asbaha yang menyerupai apa ma, asbaha yang menyerupai apa ma, hu pada ya Yahya. Yahya. Yahya itu artinya apa? Hidup. Punya teman namanya Yahya tapi sudah wafat. Padahal Yahya itu artinya hidup. Gak begitu sesuai dengan namanya. Ada orang namanya Yahya, tapi pada akhirnya wafat. Ini Nabi Yahya sudah tapi arti namanya hidup. Ada orang namanya ribut. Ribut, tapi gak pernah ribut orangnya, santai terus. Ada namanya sodek, artinya jujur. Tapi kalau ngomong, bohong terus. Mudah-mudah orang tua itu memberikan nama, semoga menjadi doa. Ya. Semisal ada namanya Afi, artinya sehat. Kok sakit? Gak sesuai namanya berarti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallu ala nabi Muhammad.